warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afina dengan NIM L0212311085. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu proposal penelitian variasi genetik ikan kerapu macan, yaitu Epinephelus fuscoguttatus sebagai indikator kesehatan populasi di area rehabilitasi terumbu karang. Latar belakangnya, nilai ekonomi dan ancaman ikan kerapu macan bernilai ekonomi tinggi namun rentan terhadap overfishing karena pertumbuhan yang lambat dan umur yang panjang. Yang kedua, urgensi rehabilitasi, di mana upaya restorasi terumbu karang meningkat namun evaluasi sering terbatas pada fisik karang, belum menyentuh aspek kesehatan genetik populasi ikan target. Yang ketiga, solusi genetik. Variasi genetik adalah indikator kunci kemampuan adaptasi teknik molekuler yang diperlukan untuk menilai efektivitas rehabilitasi dari sisi biologi populasi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama tingkat variasi, yang kedua struktur populasi, yang ketiga indikator kesehatan. Bagaimana tingkat variasi genetik ikan kerapu macan di area rehabilitasi dibandingkan dengan terumbu alami. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan struktur genetik yang signifikan antara populasi di kedua lokasi tersebut. Yang ketiga, dapatkah variasi genetik digunakan sebagai indikator yang valid untuk menilai kesehatan populasi di kawasan rehabilitasi. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu tujuan yang umum, yang kedua tujuan yang khusus. Adapun tujuan yang umum yaitu untuk menganalisis variasi genetik Epinephelus fuscoguttatus sebagai indikator kesehatan populasi di area rehabilitasi terumbu karang. Yang kedua tujuan khususnya, yang pertama yaitu identifikasi tingkat keragaman genetik di area rehabilitasi. Yang kedua, komparasi struktur genetik antar lokasi rehabilitasi versus alami. Yang ketiga, konektivitas hubungan genetik antar individu dan populasi. Yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas rehabilitasi dalam pemulihan stok genetik. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, manfaat secara teoritis, di mana kontribusi pada ilmu genetika populasi dan ekologi perairan. Yang kedua, referensi ilmiah untuk evaluasi keberhasilan restorasi habitat laut. Yang ketiga, memperkaya daya biodiversitas genetik kerapu di Indonesia. Adapun yang kedua yaitu manfaat penelitian yang praktis, di mana pengelolaan yaitu dasar strategi konservasi berbagai genetika. Yang kedua, pemerintah bukti ilmiah untuk kebijakan perikanan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu masyarakat sebagai pengembangan budidaya berbasis indukan unggul. Adapun kerangka konseptualnya, yang itu penelitian ini menghubungkan upaya rehabilitasi habitat dengan respon biologis genetik organisme target. Yang pertama yaitu variabel bebas, kondisi ekosistem rehabilitasi dan alami. Variabel antara yaitu faktor lingkungan dan tekanan penangkapan. Yang ketiga, variabel terikat yaitu variasi genetik. Adapun hipotesisnya, terdapat perbedaan signifikan pada variasi genetik antara area rehabilitasi dan alami. Adapun metode penelitiannya yaitu, yang pertama lokasinya yaitu di Kepulauan Spermonde, yaitu Pulau Samalona, Pulau Kodingarengkeke, Pulau Baralompo, di mana Pulau Samalona sebagai area alami untuk mengontrol. Yang kedua, Pulau Kodingarengkeke sebagai lokasi rehabilitasi aktif. Yang ketiga, Pulau Baralompo sebagai area dengan tekanan antropogenik yang tinggi. Waktu pelaksanaannya, penelitian direncanakan berlangsung selama 5 bulan, meliputi persiapan, pengambilan sampel lapangan, hingga analisis laboratorium dan pelaporan. Yaitu kemudian adapun populasi dan sampling sebagai subjek penelitian, yaitu populasinya seluruh individu Epinephelus fuscoguttatus di Spermonde. Yang kedua, target sampel yaitu 5-10 ekor per lokasi, yaitu totalnya 15-30 sampel. Adapun metode sampling yaitu, yang pertama tekniknya yaitu purposive sampling, yang kedua kriteria ukuran dewasa lebih dari 25 cm, yaitu lokasi representatif. Yang ketiga yaitu koleksi, yaitu potongan sirip atau otot kurang lebih 1 cm kubik diawetkan dalam etanol sebanyak 95%. Adapun tahapan penelitian, yang pertama prasurvei, di mana studi literatur dan observasi kondisi habitat awal. Yang kedua yaitu sampling, di mana koleksi jaringan ikan dan data lingkungan yaitu suhu dan salinitas. Yang ketiga, laboratorium yaitu ekstraksi DNA, PCR, gen CO1 dan sequencing. Yang terakhir yaitu analisis, yaitu bioinformatika, itu menggunakan dengan mega atau DNASP dan pelaporan.
Adapun analisis genetika yaitu yang pertama pengelolaan sequence, yaitu editing dan multi-band sequence alignment menggunakan bioedit atau MEGA. Yang kedua yaitu parameter genetik, yaitu haplotype diversity, variasi bentuk genetik. Yang kedua nucleotide diversity, yaitu perbedaan basa nukleotida. Yang ketiga adapun struktur populasi, uji VST atau fixation index dan jarak genetik untuk melihat diferensiasi antar populasi, yaitu rehabilitasi ataupun alami. Adapun rencana anggaran biaya yaitu sebanyak 10.350.000 estimasinya, dan ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama persiapan dan administrasi yaitu Rp400.000 meliputi proposal, ATK, dan penyimpanan data. Yang kedua, kegiatan lapangan sebanyak 4.300.000, yaitu untuk transport, sewa perahu, logistik, dan alat. Yang ketiga yaitu analisis laboratorium, yaitu 4.950.000 untuk reagen, PCR, dan sequencing sebanyak 15 sampel. Yang terakhir yaitu pelaporan dan seminar sebanyak 700.000 untuk pencetakan jilid seminar. Jadi estimasi totalnya yaitu Rp10.350.000. Selanjutnya, jadwal penelitian. Yang pertama, di bulan pertama yaitu persiapan dan izin. Yang kedua, bulan kedua sampling lapangan. Kemudian bulan ketiga analisis laboratorium. Kemudian bulan keempat yaitu analisis data dan laporan. Dan selanjutnya bulan kelima atau bulan terakhir sebagai seminar dan finalisasi. Mungkin itu saja hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.